Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Fazria Ramadhani dengan NPM 6174200, berasal dari kampus Politeknik Pos Indonesia, mata kuliah Halal and Green Logistik, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan hidup dan denda apa yang mereka dapatkan. Nah, langsung saja nih. Kita langsung masuk ke slide-nya ya. Ada 3 perusahaan sawit jadi tersangka kasus terbakaran, dan saya ambil sumbernya itu dari Mong Abai, ditulis oleh Lucia Arumingtyas di Jakarta tanggal 31 Agustus 2019. Nah, isinya itu yang pertama, Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan 3 perusahaan sawit di Kalimantan Barat sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan seluas 980 hektar. Nah, ketiga perusahaan itu ada apa aja sih? Ketiga perusahaan itu ada PT SKM seluas 800 hektar, dan PT ABP seluas 80 hektar, dan PT Air seluas 100 hektar. Perusahaan sawit itu ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Satu lagi tersangka perorangan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Apakah mereka masuk kategori perorangan atau pemodal karena luasan lahan terbakar mencapai 274 hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mendorong pemerintah daerah sebagai pemberi izin beraksi dan berperan aktif dalam memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan tersebut. Nah, di penjelasan pasal ini mereka melanggar apa aja sih? Nah, yang pertama itu mereka melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan. Roy memastikan kalau KLHK akan mengimplementasikan pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perampasan keuntungan untuk pelaku korporasi. Dia berharap dengan upaya ini akan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain pidana, perusahaan juga akan kena sanksi administratif dan perdata. Dendanya yang dikenakan apa saja ya? Nah, dari pasal 78 ayat 3 Undang-Undang 41 tahun 1999 menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja, maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Wah, besar juga ya. Sedangkan pada ayat 4, pasal tersebut menjelaskan pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun dengan denda paling banyak 1,5 miliar. Lumayan ya. Dari apa sih penyebabnya dari kebakaran hutan tersebut? Apa yang disebabkan? Yang pertama itu dia itu bisa menyebabkan grafik titik panas 2015 sampai 2019 itu mengalami kenaikan. Raffles B. Panjaitan, Direktur Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, mengatakan luas karhutla periode Januari sampai Juli 2019 mencapai 135.747 hektar, lebih tinggi dibandingkan 2018 seluas 71.959 hektar. Berdasarkan satelit Terra Aquamodis, titik panas di Indonesia sejak Januari sampai Agustus 2019 mencapai 5.422 titik. Kalau dibandingkan 2018, ada penurunan titik panas sekitar 61%. Meski mengalami kenaikan dibandingkan 2018 sekitar 17,6%. Bukan hanya itu sebenarnya, bukan cuma dampak global panas ya yang kita dapatkan, grafik titik panas yang makin meningkat, tapi kebakaran hutan ini bisa menyebabkan asap-asap di sekitar wilayah itu udara menjadi tidak baik karena asapnya itu banyak mencemari orang-orang masyarakat yang ada di sekitar. Dan kemarin saya juga merasakan bahwasannya kebakaran tersebut membuat kita sampai sekolah itu diberhentikan, masyarakat tidak bisa beraktivitas, banyak hal-hal yang merasa terugikan dari kebakaran tersebut, seperti itu. Nah, ini penjelasannya dari yang tadi, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kita lanjut di slide selanjutnya. Kita bisa lihat video ini saya dapatkan dari Bung Abai Indonesia.
teman-teman bisa tonton. Mari kita tonton sama-sama. Nah, ini beberapa gambar yang menjelaskan bagaimana hutannya lebih dikembangkan. Sampai menggunakan alat seperti ini, sampah dan sebagainya. Kreatif ya. Nah, sudah selesai nih videonya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah menurut saya perusahaan-perusahaan ini sebaiknya jangan membakar hutan, tetapi melakukan reboisasi, melakukan hal-hal yang bisa meminimalisir kerusakan yang bisa didampakkan oleh masyarakat luas. Jadi kita punya cara lain seperti itu. Gak cuma membakar, kita bisa menebang dan kita bisa menanam kembali, istilahnya reboisasi. Jadi supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga tidak merasa terugikan dan kita bisa sama-sama tetap melestarikan lingkungan seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita semua sehat selalu dan cepat berjumpa di kampus masing-masing, melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, dan semoga COVID bisa cepat hilang dan kita tetap sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.